Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum, tulabal ilm rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dihimpun Allah di tempat yang baik ini dalam rangka menghadiri majalisul ilm. Semoga perjalanan kita ke tempat ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin kita, kutuwah kita yang telah memberikan suri teladan terbaik untuk kita semua, yang membimbing kita, yang meninggalkan untuk kita mahajjatin baydha lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Rasulullah meninggalkan agama Islam yang terang benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak ada orang yang menyimpang dari agama ini kecuali akan tersesat. Semoga sholawat terlimpahkan kepadanya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berpegang teguh di atas sunnah dan agamanya. Para hadirin, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya rahimani wa rahimakumullah. Di antara pondasi Islam adalah ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran yang harus kita lazimi, yang harus kita tetapi, ya, tidak boleh kita tinggalkan, harus iltizam, konsisten di atasnya, yaitu sunnah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menulis sebuah kitab yang sangat agung yang sudah pernah kita pelajari bersama di masjid ini, yaitu kitab apa? Usulus Sunnah, pokok-pokok, dasar-dasar, pondasi-pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis dalam kitabnya Usulus Sunnah indana, pokok-pokok ajaran Islam, pondasi-pondasi sunnah menurut kami. Yang pertama adalah at-tamassuku
bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan manhaj para sahabat, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin selamat ya harus mengikuti sunnah. Imam Malik mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqah. As-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha ghariqah. Sunnah itu perahunya Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh, kalau ingin selamat dia harus ikut naik ke perahunya Nabi Nuh. Lah Nabi Muhammad gak punya perahu, tapi ada miliknya Nabi Muhammad yang fungsinya seperti fungsi perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, yaitu apanya Nabi? Sunnah. Makanya kata Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu safinatu Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Dan antum tahu tasbih, pernah belajar tasbih antum? Tasbih itu kalau nggak pakai adatut tasbih namanya tasbih apa? Muhammadun kal asadi dengan Muhammadun asad, lebih perumpamaannya lebih kuat mana? Muhammad laksana singa dengan Muhammad adalah singa. Lebih kuat pakai adatut tasbih apa tanpa adatut tasbih? Adapun Muhammad singa. Kalau adatut tasbihnya itu dihilangkan, maka perumpamaannya lebih apa? Lebih sempurna. Khalid bin Walid pedangnya Allah, bukan laksana pedang, bukan. Dia memang dirinya sendiri sudah pedang. Lebih ablagh, perumpamaannya lebih sempurna, pengibaratannya lebih sempurna. Dan ini redaksi yang dipakai oleh Imam Malik adalah as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bahteranya Nabi Nuh. Apa ini? Oh, gimana? Nyampaikan sambil nyemil boleh kan? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. As-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bahteranya Nabi Nuh. Ada tasbih apa tidak? Tolong dijawab. Ada alat. Imam Malik enggak mengatakan as-sunnatu ka safinatin Nuh, mithlu safinatun lah. Enggak pakai apa? Ada tuh at-tasbih. As-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu bahteranya Nabi Nuh, laksana bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang naik perahunya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh, najah, selamat. Wa man takhallafa anha, dan siapa yang tertinggal, tidak ikut naik, ghariqa, maka dia binasa, tenggelam. Sebagaimana dulu di zamannya Nabi Nuh, kalau ingin selamat tidak ada jalan lain, nggak ada gunung yang bisa didaki, nggak ada pohon tinggi yang bisa dinaiki, tidak ada. Al-makhraj al-wahid, solusi yang satu tunggal tidak berbilang adalah mau tidak mau harus ikut perahunya Nabi Nuh supaya nggak tenggelam.
Nah, kata Imam Malik, Nabi Muhammad ini tidak punya perahu. Nabi Muhammad tidak punya bahtera, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad punya sesuatu yang sesuatu itu fungsinya seperti fungsinya perahunya Nabi Nuh di saat terjadi bencana dahsyat. Apa yang dimiliki Nabi tadi? As-sunnah. Nah, tentu sunnah di sini sebenarnya nggak usah dijelaskan, antum sudah paham. Sunnah di sini maksudnya bukan sunnah dari pemahaman ulama apa? Fikih. Karena antum tahu sendiri, sunnah memiliki banyak definisi. Sunnah menurut ulama fikih ya apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang ngerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak disiksa. Itu menurut ulama fikih. Menurut ulama hadis, apa sunnah? Sunnah yakni ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw wasfin, apa terusnya? Khuluqiyatan kanat aw khalqiyah. Sunnah adalah apa saja yang disandarkan ke Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat, baik khalqiyah maupun khuluqiyah. Ada sunnah menurut ulama, apalagi sunnah menurut ulama usul fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih. Al-masdar ats-tsani fi min ahkamil Islam. Sumber kedua hukum Islam setelah apa? Al-Quran. Tapi yang sedang kita pahami di sunnah di sini adalah sunnah inda ulama'il aqidah. Ya, as-sunnah inda ulama'il aqidah. Was sunnah bimakna al-Islam. Walidzalika qala as-salaf as-sunnatu al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Walidzalika idza qala as-salaf min as-sahabah mathalan hada khilaf as-sunnah. Al-maqsuduna yani au hadhihi laysa min as-sunnah. Maksud yani as-sunnah inda ulama'il aqidah. Mahfum? Lianna as-sunnah inda salaf bimana al-islam nafsuhu. Ya Islam itu sendiri. Maka dari itu ikhwatal iman, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa umat Islam itu akan terasing. Bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, aneh, enggak wajar, tidak lumrah, enggak wajar atau ya tidak wajar, asing, aneh, tidak cocok sama masyarakat umumnya. Islam datang dalam kondisi asing. Kemudian Nabi mengabarkan wasayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam akan kembali asing. Islam akan kembali asing. Artinya syariat-syariat Islam sudah mulai luntur sehingga ketika orang menjalankannya maka orang itu akan terasa asing. Tapi Nabi Muhammad SAW mengasihkan kabar gembira. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Rasul ditanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang asing itu ya Rasul? Unasun salihun fi unasin su'in katsirin. Itu orang-orang yang baik yang jumlahnya sedikit di tengah-tengah orang rusak yang sangat banyak. Orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi di tengah-tengah masyarakat yang meninggalkan ajaran Nabi. Makanya adalah kita berbangga untuk menjalankan sunnah. Sunnah itu penting. Sunnah Nabi itu harus dihidup-hidupkan. Orang Yahudi aja bangga dengan sunnah-sunnah mereka.
dihidup-hidupkan. Tradisi-tradisi mereka sekarang dihidupkan di bumi Palestina, yang mana itu ribuan tahun dihidupkan lagi. Ya, nah, kita nggak boleh kalah. Umat Islam lebih harus memegang sunnahnya. Wong mereka tidak di atas kebenaran saja, semangat menjalankan tradisi-tradisi leluhurnya. Apalagi umat Islam, kita punya nilai, kita punya ajaran Rasulullah yang harus dihidup-hidupkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk oleh Al-Halik, siapa namanya? Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Abu Lu'lu'a Al-Majusi pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab mengimami sholat subuh. Maka masuklah Al-Halik, yaitu Abu Lu'lu'a Al-Majusi, ke masjid sambil membawa khanjar. Apa khanjar itu? Pisau, belati. Dia masuk langsung menuju ke tempat imam, yang mana pada waktu itu Khalifah Umar bin Khattab menjadi imam, otomatis tempatnya paling depan. Maka Khalifah Umar bin Khattab ditusuk oleh hadar rajul Al-Halik. Beberapa kali tusukan di perut beliau, sehingga perut beliau bersimbah darah, keluar bercucuran. Beliau tersungkur. Nah, zaman dulu tidak ada listrik seperti sekarang. Maka imam sholat digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, karena posisi Abdurrahman bin Auf pas di belakang imam. Umar tersungkur, maka Abdurrahman bin Auf meringankan sholatnya, tidak diperpanjang-panjang. Setelah sholat, dan itu si Abu Lu'lu'a ini keluar dari masjid sambil menusuk kanan kiri, sehingga yang tertusuk tidak hanya Khalifah Umar, tapi banyak juga sahabat yang kena tusukannya Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Setelah selesai sholat, Khalifah dipapah, dipopong, dibawa ke rumahnya, didudukkan di ranjang, bersimbah darah. Kemudian beliau bertanya, man qatili, siapa yang membunuh aku? Maka orang-orang menjawab, Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Maka Umar bertahmid, alhamdulillah, yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam, sehingga pada hari kiamat nanti dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang ia lakukan di dunia. Kemudian Umar dikasih susu oleh keluarganya untuk diminum agar kuat. Ternyata susu itu keluar dari perut beliau. Maka beliau tahu umur beliau nggak akan panjang. Maka beliau memerintahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, pergilah ke Ummul Mukminin Aisyah, katakan kepadanya bahwa Umar mengucapkan salam. Jangan kau katakan Amirul Mukminin, tapi katakan saja Umar bin Khattab. Umar mengucapkan salam dan Umar memohon jika berkenan agar Umar nanti jika wafat dikubur di samping kedua sahabatnya, makamnya Rasul dan makamnya Abu Bakar. Maka berangkatlah Abdullah bin Umar menyampaikan hal itu kepada Aisyah. Aisyah menangis karena mendengarkan kabar duka tentang penusukan kepada khalifah. Kemudian Aisyah berkata, sebenarnya aku berharap satu jatah makam itu untukku nanti, tapi kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab menginginkannya, maka aku berikan hakku untuknya, dan aku rela agar aku tidak dikubur di tempat itu. Maka Abdullah bin Umar pulang menyampaikan kabar itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab ditanya oleh para sahabat, ya Khalifah, istakhlif, wahai Khalifah, tunjuk siapa yang akan menjadi Khalifah penggantimu. Maka Khalifah berkata, lau kana Abu Ubaidah
ibnul Jarrah hayyan lakhtartuhu khalifatan lil muslimin. Seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, niscaya aku pilih dia untuk langsung jadi khalifah. Tapi dia sudah wafat. Maka aku tunjuk untuk kalian 6 orang yang mana dulu Rasulullah wafat dalam kondisi ridho dengan 6 orang ini. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah. Setelah itu datang seorang laki-laki pemuda, datang menjenguk Umar dan berkata, abshir, abshir, abshir ya Amirul Mukminin, fa innaka rajulun adil, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad basyaraka bi annaka min ahlil jannah wa annaka syahid, abshir bil jannah ya Amirul Mukminin. Kabar gembira bagimu wahai khalifah, engkau adalah seorang pemimpin yang adil. Rasulullah mengabarkan bahwa engkau dijamin masuk surga, dan Rasulullah juga mengabarkan bahwa engkau mati syahid, abshir, surga menantimu wahai khalifah. Kemudian pemuda ini pulang, keluar dari ruangan. Ketika keluar dari ruangan, dilihat dan diperhatikan oleh Umar bin Khattab. Ternyata pemuda tersebut melabuhkan pakaiannya di bawah mata kaki. Laki-laki tersebut, pemuda tersebut menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki, isbal. Maka Umar mengatakan, arji, tolong kembalikan bocah tadi itu, suruh sini lagi pemuda tersebut. Maka keluarganya Umar mengejar laki-laki tersebut dan berkata kepadanya bahwa khalifah memanggil. Datanglah pemuda tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab dalam kondisi hampir wafat, dalam kondisi bersimbah darah, dalam kondisi berada di gerbang pintu kematian. Tapi sempat-sempatnya Umar memanggil anak ini, pemuda ini. Tidaklah Umar melakukan itu, kecuali ini bagi Umar bukan masalah sepele. Kalau itu masalah yang sepele, ngapain Umar memanggil dalam kondisi seperti itu? Umar nyuruh manggil dan pemuda itu dihadirkan. Setelah itu Umar bin Khattab, ketika pemuda itu ada di hadapannya, Umar berkata kepadanya, ya bunayya, ya bena akhi, wahai keponakanku, irfa thawbak, angkatlah pakaian, fa inna dhalika atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Wahai ponakanku, angkatlah pakaianmu di atas mata kaki. Sesungguhnya yang demikian itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaian. Dalam riwayat wa abqa li thawbik, lebih langgeng, awet untuk pakaian. Di situ Khalifah Umar bin Khattab mengajari. Maka hei para pemuda, kalau anda nggak tahu apa wasiatnya Umar sebelum mati, ketahuilah di antara wasiat Umar sebelum mati wafat adalah jangan isbal. Nah, pemuda-pemuda yang ngefans sama Umar, yang belum paham wasiatnya Umar yang terakhir, tak kasih tahu. Wasiat Umar terakhir diantaranya adalah jangan isbal. Bagi Umar ini perkara penting. Kalau nggak penting, ngapain orang mau mati ngurusi celananya orang? Ini penting. Karena kalau generasi sudah ditinggalkan dalam kondisi tidak pede dengan sunnah nabinya, itu antum kalau ke Palestina atau lihat di video-video itu, orang-orang Yahudi yang kecil-kecil sudah biasa rambutnya rambut ini dijaga ngelebar-ngelebar. Sunnah mereka dijaga, ya, dan mereka bangga. Nah, kita nggak disuruh seperti mereka, tapi kita punya sunnah sendiri yang kita harus bangga dengan sunnah Nabi kita. Gitu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang luar biasa itibaknya kepada Nabi. Tapi tentu tidak elok kalau kita bicara Umar sebelum kita berbicara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dalam banyak hal tidak pernah bergeser sedikit pun dari apa yang dijalurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah saya sampaikan di sini kalau nggak salah. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Fatimah datang ke siapa? Abu Bakar. Minta apa? Halo? Minta warisannya Nabi. Karena Nabi punya tanah Fadak setelah perang Khaybar. Rasulullah punya tanah Fadak. Maka Siti Fatimah datang ke Khalifah Abu Bakar dan berkatakan, wahai Khalifah, jika engkau mati, siapa yang mewarismu? Bukankah anakmu, istrimu, keluargamu? Kata Umar, iya betul. Dan kata Abu Bakar, iya betul. Kalau aku mati, anakku, keluargaku akan mewarisi aku. Lalu apa bedanya dirimu dengan bapakku? Bukankah ayahku punya warisan tanah Fadak? Kenapa tidak kau kasihkan ke aku? Abu Bakar itu lebih mencintai keluarganya Nabi daripada keluarganya sendiri. Tapi karena ini sudah menjadi aturannya Rasul, Abu Bakar tidak surut dan melanggar apa yang digariskan Nabi. Abu Bakar berkata kepada Fatimah, ya binta Rasulillah, ini sami'tu abaka qal, wahai Fatimah, aku ini sendiri, wahai putri Rasul, aku sendiri yang mendengar ayahmu berkata, ya, kami para nabi la nuras, tidak diwarisi, wa ma taraknahu sadaqah, dan apa yang kami tinggalkan berupa harta otomatis menjadi sedekah. Dan gak mungkin aku menyelewengkan ucapan bapak. Ittiba, itulah para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu notok, orang yang anti taklid, anti kultus. Tidak ada orang yang disungkani Umar, tidak ada orang yang ditakuti Umar. Tidak ada orang yang ditakuti Umar. Tidak ada sahabat pun. Kalaupun ada, disungkani cuma satu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu pun sudah wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah jalan, terus ada rumahnya pamannya Nabi. Rumahnya paman Nabi namanya Abbas. Abbas kan pamannya Nabi. Betul. Waktu Umar berjalan, ternyata di itu ada mizab. Apa mizab itu? Apa mizab? Talang air. Kemudian talang air ini netes airnya, kena Umar. Umar waktu jalan ke masjid, ngelewati rumahnya Abbas, terus ada talang air netes, ganggu orang jalan, dalam benak Umar. Maka Umar ini termasuk orang yang tidak membiarkan sesuatu yang salah menurut beliau. Umar ini nggak mau membiarkan sesuatu yang salah terus dijemkan, nggak bisa. Dan Umar ini nggak ada yang ditakuti. Tidak ada orang sezaman sama Umar yang ditakuti Umar. Tidak ada. Walau disungkani tidak ada. Buru-buru ditakuti, disungkani loh, tidak ada. Ya. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar jadi khalifah, tidak ada satupun manusia yang ditakuti Umar. Tidak ada. Bahkan hewan-hewannya nggak ada yang ditakuti sama Umar. Bahkan setan-setannya yang takut sama Umar, bukan setannya, bukan Umarnya yang takut. Tidaklah Umar berjalan, kemudian setan berjalan di suatu jalan kepapasan, maka setannya akan mencari jalan yang lain. Ya. Ada di salah satu pintu di Haramain, bab Umar bin Khattab. Pintunya Umar bin Khattab. Orang Syiah nggak mau masuk pintu itu. Ya benar kan, setan dia nggak berani, nggak bisa. Itu benar sabdanya Rasul. Setan ketemu Umar di jalan, setan pasti cari jalan lain. Makanya sekarang orang Syiah nggak mau masuk, ada babul Umar, nggak mau. Ini benar, itu mukjizatnya Rasulullah SAW. Setan nggak akan bisa ketemu sama siapa? Umar bin Khattab. Bukan Umarnya yang lari, setannya yang lari. Umar tidak ada yang ditakuti. Kelasnya Khalid bin Walid aja dipecat sama Umar. Betul? Tidak mau ada kultus-kultus
Gak mau ada halal yang membuat orang itu mengkultuskan manusia atau benda. Umar gak mau. Ya, makanya sering saya ceritakan di tempat ini bagaimana itibaknya para sahabat. Umar itu Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus pasukan Islam ke daerah mana? Ayo. Daerah Persia. Di daerah apa namanya, lupa. Ada yang ingat? Di suatu daerah di Persia, Tustar ya, di daerah Tustar Persia. Pasukan Islam waktu menaklukkan Tustar Persia itu, pasukan Islam menjumpai tradisi aneh di masyarakat setempat. Ada kearifan lokal yang aneh di negeri Persia, tempatnya di negeri Tustar. Di negeri Tustar itu pasukan Islam menemukan bahwa masyarakat setempat itu memiliki peti kotak tabut yang isinya adalah jenazah mayit. Nah, jenazah ini jenazahnya lama tapi utuh, tidak rusak-rusak. Mayit ini tidak rusak-rusak. Dan mayit ini digambarkan dalam riwayat itu hidungnya mancung. Masyarakat setempat itu sangat mengkultuskan mayit yang ada di peti tersebut. Pokoknya kalau lama hujan tidak turun, maka masyarakat setempat mengeluarkan peti itu minta hujan, langsung turun hujan. Kejadian aneh ini membuat para pasukan Islam bingung, ini diapakan enaknya. Maka pasukan Islam ngirim surat ke Khalifah Umar bin Khattab, ke Umar bin Khattab. Dibalas sama Umar, segera ambil peti yang ada mayitnya itu, ambil ketika penduduk lokal setempat tidak mengetahuinya, ambillah dan kuburkanlah di tempat yang sepi, nggak ada yang tahu. Oh, diambil sama sahabat, dikubur sampai nggak ada orang yang tahu, supaya tidak dikultuskan. Ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, maka yang menjadi panglima tertinggi adalah Khalid bin Walid dalam penaklukan Nabi palsu, penaklukan Persia, sampai penaklukan negeri Syam sebelum diganti Umar. Maka pemimpin tertinggi adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid kalau sudah perang mesti menang, nggak mungkin kalah. Perang kalau ada Khalid mesti menang. Sehingga ini sampai ke para sahabat, pokoknya kalau Khalid ikut menang, gimana kalau julukannya dia adalah apa? Pedangnya Allah, Saifullah. Kan nggak mungkin pedangnya Allah kok kalah. Makanya perang yang diikuti Khalid tidak pernah kalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Khalid bin Walid tidak wafat di medan jihad. Allah mentakdirkan Khalid bin Walid tidak perang, tidak wafat ketika perang. Karena konsekuensi dari kekalahan Khalid, orang akan mengatakan pedang Allah kalah, dan Allah nggak mau seperti itu. Pedang Allah nggak boleh kalah. Makanya sejarah mencatat sekian puluh atau ratusan perang dilalui Khalid, menang terus. Tapi Khalid tidak wafat di medan jihad karena Allah nggak ingin orang-orang akan berkata pedangnya Allah mati. Kok mati? Mohon maaf, kalah. Allah tidak mau. Terus Umar ini melihat ini Khalid harus diganti. Maka Umar datang ke Khalifah Abu Bakar, wahai Khalifatar Rasul, tolong diganti Khalid ini, karena saya melihat ada kecepatan dalam pedangnya. Maka Abu Bakar tidak mau. Ini juga menunjukkan bagaimana itibaknya Abu Bakar. Abu Bakar berkata, wahai Umar, apa mungkin kau ini menyuruh aku menyarungkan pedang, yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Kef ente nyuruh ana menyarungkan pedang, padahal ini posisi pedang ini sudah dihunus sejak di zaman Nabi. Tidak akan bakal aku menyarungkan pedang ini.
Waktu berjalan Abu Bakar wafat, maka diangkatlah Khalifah Umar bin Khattab. Umar jadi khalifah. Di antara kebijakan pertama yang dilakukan Umar adalah memecat Khalid bin Walid. Langsung dipecat. Karena Umar tidak mau orang-orang itu hilang tawakalnya kepada Allah karena bersandar kepada kemampuan Khalid bin Walid. Di zaman Umar bin Khattab juga ada pohon. Pohon ini ada di Al-Quran. Namanya idh yubayi'unaka tahta syajar. Dan ingatlah ketika sahabat-sahabatmu wahai Muhammad membaiat dirimu di bawah pohon. Jadi disebutkan di Al-Quran kata di bawah pohon. Itu kenapa keluar itu gak ikut kajian itu? Ya syabab, balik, jangan keluar, jangan pulang. Siapa itu namanya? Man? Ismu? Siapa itu namanya? Suruh balik, suruh balik. Suruh balik. Kan ini salah satu kegiatan ini diadakan untuk dia. Ta'al ya rajul, ijlis, la takhruj min al-masjid. Nastamir. Sampai mana tadi? Pohon. Nah, maka ketika orang-orang sudah banyak yang wafat, para sahabat senior banyak yang sudah wafat, kemudian orang-orang banyak masuk Islam. Orang-orang sudah banyak masuk Islam. Dan orang-orang membaca surat ini. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Dan ingatlah ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka orang-orang, di mana sih pohon ini? Dicari-cari ketemu pohon ini. Pohon ini ada di daerah Hudaybiyah. Ketemu pohon ini, maka disakral-sakralkan sama orang, dikultus-kultuskan sama orang pohon ini. Maka kedengaran Umar bin Khattab, maka Umar memerintahkan pohon ini ditebang seakar-akarnya atau tidak tumbuh lagi. Karena Umar tidak mau pohon ini meskipun diceritakan dalam Al-Quran dijadikan bentuk pengkultusan, tidak mau. Karena Umar itu anti kultus. Tapi ya, kenapa Ustaz kok cerita panjang lebar itu? Tapi lihatan Umar bin Khattab. Tadi masalah kuburan, peti. Tadi juga masalah apa tadi? Khalid bin Walid. Masalah apa tadi yang terakhir tadi? Pohon. Itu kan semuanya menunjukkan bahwa Umar anti kultus individu, anti kultus kebendaan. Tapi lihat, ketika Umar bin Khattab ada di depan Hajar Aswad, maka ada ucapan Hajar Aswad yang sangat terkenal. Gimana bunyinya? Ucapan Umar bin Khattab yang sangat terkenal, diriwayatkan dari generasi ke generasi. Umar di depan Hajar Aswad. Umar kan anti kultus, betul tak? Anti mengagungkan benda-benda, tidak mau Umar. Maka di depan Hajar Aswad dia berkata, Inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajar Aswad, aku tahu kamu itu cuma batu, la tadurru wa la tanfa'u, tidak bermadorot, tidak bermanfaat. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi menciummu, enggak bakalan aku mencium. Tapi karena Nabi mencium, aku pun ikut mencium. Ada ghayatul ittiba'. Inilah pengagungan para sahabat. Para sahabat, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang memakai cincin terbuat dari emas. Dilihatin sama Rasul.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, langsung menarik, diambil sama Rasul cincinnya. Bukan lepas terus bawa sini, enggak. Tapi apa? Nabi sendiri yang ngelepas cincin itu. Setelah cincin itu dipegang oleh Rasul, cincin itu dibuang oleh Rasul. Bagaimana mungkin kamu memakai bara api di tangan? Karena laki-laki nggak boleh memakai apa? Emas. Bagaimana mungkin engkau meletakkan bara api di tangan? Dilempar sama Nabi. Setelah itu Nabi pulang, dan sahabat ini pun pulang. Sahabat tadi ditegur sama temannya. Kenapa kamu nggak ambil dulu cincin yang dibuang Nabi itu, yang terbuat dari emas tadi? Ambillah dan juallah, nanti harganya, hasilnya bisa kau nafkahkan untuk istrimu. Maka sahabat ini berkata, wallahi la akhudahu, demi Allah aku tidak akan mengambilnya. Bagaimana mungkin engkau menyuruh aku mengambil barang yang barang itu sudah dilempar Rasulullah dari diriku? Abadan, enggak, aku enggak akan mengambil barang itu. Setelah para sahabat dalam ittiba. Dan termasuk dalam pembahasan kita, karena saya dikasih materi apa ini? Masalah jenggot 1,5 jam, panjang sekali. Masalah jenggot ini tinggal ittiba. Dalilnya wadih. Para Rasul berjenggot. Rasulullah itu berjenggot, dan Rasul memerintahkan para sahabat berjenggot. Ya. Lah, mahasiswa setia ali masih banyak madhar yang potong jenggot. Kon kira ganteng ta awakmu iku, gak pakai jenggot tambah gak ganteng. Kandhani nurut to Ustaz, nek pakai jenggot tambah ganteng. Ya. Pertama, memang ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para sahabat itu mengetahui Rasulullah itu bacaannya dalam sholat, baca apa enggak, dilihat dari apanya? Gerakan jenggotnya. Berarti tebal jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak cukup Rasulullah ini sunnah, tidak sekedar sunnah qauli, tidak sekedar fi'li, tidak sekedar Nabi melakukan, tapi Nabi juga menstatementkan. Nabi juga apa? Menstatementkan. Rasulullah mengatakan ahfuz syawarib wa'ful liha, potonglah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Ahfuz syawarib wa'ful liha, potong pendeklah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Hadis yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu amara bi ikhfa'is syawarib wa ifa'il lihya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memendekkan kumis, wa ifa'il lihya, dan Rasulullah menyuruh kita untuk memelihara jenggot. Dan ini harus kita amalkan. Kalau antum yang ngaji, yang jadi tolib, yang jadi mahasiswa dari lembaga salafiyah, tidak bisa melakukannya, terus bagaimana di luar sana? Antum ini yang membawa royatul ilmi fil mujtama. Antum itu yang membawa bendera ilmu di masyarakat. Kalau antum tidak bisa menjaga syiar ini, terus bagaimana antum di tengah masyarakat? Ya, tidak ada bi'a seperti di bi'a tulabul ilm. Kalau di bi'a seperti ini Anda tidak bisa mengamalkannya, bagaimana di luar sana? Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Umat Islam itu harus bangga dengan sunnah nabinya, menampakkannya,
menikmatinya, menjadi syiar Islam yang harus ditampakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot-jenggot kalian dan potong pendekkanlah kumis-kumis kalian. Adalah kita menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada suri teladan yang baik. Ya. Dan ini banyak sekali dalilnya, saya kumpulkan. Tinggal ini masalah tazkiyatun nafs. Ya, tinggal kita ini mau jadi umatnya Nabi, mengikuti Nabi, menghidup-hidupkan sunnahnya atau tidak. Maka iman, ya, mahasiswa STALI tidak boleh ada yang isbal lagi. Ya, yang saya lihat celananya masih di bawah-bawah, yang segera diangkat sebelum saya gunting, saya potong kainnya, bukan jenggotnya yang dipotong. Meskipun para ulama ada yang khilaf pendapat tentang apakah panjang dibiarkan, apakah boleh dipotong, Ustaz. Sebagian ulama berpendapat boleh dipotong, tapi harus lebih dari apa? 1 cakupan. Sebagian. Bukan begini. Jangan-jangan nanti kalian salah nerapkan cakup begini, terus ininya yo habis. Ya, tapi 1 cakupan, lebihnya ini. Ya. Dan hendaklah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaklah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini, kalau ada pertanyaan silakan. Waktunya 1 jam setengah, tapi tidak usah panjang-panjang ya. Intinya sudah tersampaikan. Antum yang hadir di BIAS ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, harus menjaga sunnah-sunnah Nabi, ya, termasuk sholat tahiyatul masjid, termasuk al-mubadarah fi sholatil jamaah, termasuk apa lagi, ilqa'us salam, ya, lil asatidha aw li zumalaikum, ala al asatidha wa ala zuhmaikum. Naam. Wa kadzalika as-sunan al-ukhra, labud an naqtadi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk toilet umum khusus kencing, bayarnya 2.000. Tapi yang bersangkutan ternyata mandi dan ngabisin air 1 bak besar. Apa hukumnya? Itu toilet ada tulisannya kencing, khusus kencing apa enggak? Kalau enggak ada tulisan khusus ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada tulisan khusus, khusus kencing, tidak boleh mandi. Ya kali itu ya al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam harus sesuai dengan perjanjiannya. Kalau benar-benar gitu ya nurut. Kalaupun enggak, yang lobby, Pak ini saya ingin mandi, nanti saya bayar lebih, itu apa? Tapi hukum awal al-muslimuna ala syurutihim. Tapi kalau enggak ada tulisannya apa tadi? Khusus kencing, ya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Ya. Kalau nggak ada pengkhususan ya boleh. Yang penting istiqmal kita menggunakan. Ya Allah. Dan masalah menghabiskan air bak itu nggak hanya mandi. Ada orang kencing tapi menghabiskan 1 bak air mandi, ada kena was-was ya kan? Atau buang air, bisa aja. Maka dalam hal ini dilihat ya. Kalau memang itu nggak ada tulisan hanya untuk kencing, saya rasa pribadi, wallahu alam, semoga tidak mengapa. Kecuali kalau khusus ada tulisannya hanya untuk kencing, ya jangan mandi. Kalaupun terpaksa maka ya
disampaikan, Pak saya izin mandi dan nanti saya bayar lebih, tidak apa-apa. Itu saya rasa lebih selamat. Wallahu a'lam. Ya, tadi ada hadis yang perlu disampaikan, Kak. Ada nas Al-Quran yang perlu disampaikan untuk antum semuanya. Qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Ya, hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, aturan Nabi itu takut an tusibahum fitnah, akan tertimpa apa? Fitnah. Ini menyebabkan umat Islam kala itu mukhalafatuhum li Rasulillah. Di antara faedah dari hal itu adalah kejadian perang Uhud. Perang Uhud itu kalah di antaranya adalah mukhalafatu amri Rasul, tidak taat dengan perintah Rasul. Makanya diberi Allah kekalahan sebagai bentuk hukuman Allah kepada kaum beriman agar sadar dan tujuannya agar mereka bertaubat kepada Allah. Makanya kalau kita menyelisih perintah Nabi akan kalah. Tapi kalau kita mematuhi perintah Nabi, kita akan menang. Ya, idza tabaya'tum bil 'inati wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u minkum hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian sudah jual beli sistem 'ina, sistem riba, kalian menggandrungi atau mengambil ekor-ekor sapi, menggandrungi pertanian, meninggalkan jihad, Allah akan timpakan kehinaan. Dan Allah tidak mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, Islam yang asli, Islam yang murni, yang orisinil, berdasarkan yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Allahu a'lam. Ustadz, gimana hukumnya kita melipatkan celana tapi kita melipatkannya dalam keadaan bukan keluar, jadi tidak kelihatan dilipat atau enggak? Enggak usah dilipat, dipotong. Kalau dilipat itu akan datang syaitan ngasih was-was. Kalau pengen ganteng turunkan dikit, padahal enggak ngaruh ganteng sama enggak dengan celana di bawah apa di atas. Ya, potong biar enggak ada was-was lagi. Umar bin Khattab bersimbah darah, menyuruh untuk diangkat itu. Ya, diangkat. Ya, dan insya Allah itu tidak mengubah sedikit pun kekerenan antum kalau antum memang aslinya keren. Ya, nggak ngaruh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyyakum. Bagaimana hukum seorang yang harus apa kira? Tulisanku sing apik ini. Kata diwaca. Bagaimana hukum seorang yang harus apa ini? Mencukur ya dengan koran. Nah, tidak bisa dibaca. Mendekati UAS, berikanlah nasihat bagi yang masih mencontek atau berbuat curang. Ada kayak gini? Nggak ada sejarah kita dari dulu. Kalau ada harus diberantas. Tidak boleh ya mencontek, nggak boleh. Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang curang bukan bagian dari kami. Antum ini gini loh ya. Imtihan itu yang penting antum itu usaha maksimal, doa maksimal. Natijah takdirnya Allah. Kalau dua itu sudah antum, jadi nggak usah. Yang penting antum belajar sungguh-sungguh, notok maksimal, berdoa yang sungguh-sungguh. Hasilnya jangan disedihkan. Ya, tapi harus ada usaha maksimal, harus ada doa, dan jangan nyontek, nggak boleh. Memalukan, ketahuan dikeluarkan nanti. Nggak boleh nyontek ya. Aib kabir. Hargailah dirimu. Ikhtarim nafsak. Ikhtarim nafsak. Hargailah dirimu. Hormati dirimu dengan tidak menyontek. Ya, tidak boleh. Kalau ente sudah nggak bisa jujur dengan dirimu sendiri,
Gimana nih ente jujur sama orang lain? Tidak bisa. Ihtarim nafsak. Jangan hinakan dirimu sendiri dengan nyontek. Ya, tidak boleh, memalukan ya. Man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang curang bukan bagian dari Nabi. Itu ancaman bagi orang yang curang, enggak boleh. Dolim ya. Yang pertama enggak bisa dibaca, saya enggak bisa ya. Afan Ustaz bertanya, saya punya saudara, beliau mengatakan bahwasanya ada keris di belakang rumahnya dan yang melihatnya hanya orang tertentu. Dan di rumah beliau sering muncul dan tiba-tiba hilang seekor ular. Apakah yang termasuk sihir Ustaz? Banyak kemungkinan, bisa jadi beliau indigo karena keturunannya dulu ada yang kayak gitu. Biasanya kalau dulu bapaknya, mbahnya punya hubungan dengan jin atau jinniah ya, dan tidak dilepas sampai dia mati, maka ikut anak keturunannya. Dan itu harus dihilangkan, harus dilatih. Ya bisa kena sihir atau bisa dia bisa disihir orang, atau bisa jadi dia sendiri yang diikuti oleh apa tadi? Jin, sehingga bisa melihat ini, bisa melihat itu. Nah ini harus diupayakan untuk menghilangkan itu semuanya dengan pertama melaksanakan perintah-perintah wajib, kedua melaksanakan perintah-perintah sunnah, melazimi zikir pagi dan petang, mengkonsumsi kurma ajwa, zam-zam dan semisalnya, dan dia berdoa kepada Allah agar gangguan itu dihilangkan. Nah, semua makhluk halus pasti ada di sekitar kita. Cuma ada orang yang bisa melihat karena diganggu sama jin, makanya dia bisa melihat. Ya, ada dua kemungkinan, bisa dia kena sihir atau bisa jadi dia memang diikuti oleh jin ya. Dan itu dua-duanya enggak bagus. Indigo itu bukan keistimewaan, tapi itu penyakit yang harus dihilangkan. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggunakan penumbuh jenggot? Sebab itu ada dua dalam Islam. Ya, ini kaidah ini. Bagaimana boleh menggunakan penumbuh jenggot? Berarti kan mencari sebab supaya jenggot itu apa? Tumbuh. Sebab dalam Islam yang dibolehkan ada dua ya. Sebab syar'i. Sebab syar'i. Sebab syar'i itu apa Ustaz? Sebab yang ada dalilnya. Misalnya ada orang sakit, pengen cari sebab kesembuhan, maka sebab yang pertama adalah sebab syar'i. Sebab syar'i itu apa? Sebab yang ada dalilnya. Berarti contohnya apa? Contohnya dia ambil air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Ya Allah, saya minta sembuh ya Allah, berikan kesembuhan. Terus minum zam-zam, bismillah. Ini boleh karena syar'i. Contoh lain yang syar'i, saya ingin selamat dalam perjalanan. Supaya saya selamat dalam perjalanan, maka saya mencari sebab yang syar'i. Apa sebab yang syar'i? Keluar rumah saya membaca doa, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi apa? Hudida, kufita, wukita. Terus watanahan syaiton. Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, kamu dilindungi, dan setan akan menyingkir dari dirimu. Kamu dapat petunjuk, jadi kalau keluar rumah nggak gampang kesasar. Tidak disasarkan Google Map misalnya. Karena sudah baca hujita, kamu diberi petunjuk. Kufita, kamu dicukupi, enggak kehabisan bekal, tidak kehabisan bahan bakar di tengah-tengah, dicukupi sama Allah. Yang nomor tiga, wukita, kamu dilindungi. Dilindungi dari begal, dilindungi dari perampok, dilindungi dari orang jahat, dilindungi dari hewan berbisa, dilindungi dari hewan beracun, dilindungi dari genderuwo, suster ngesot, wewe gombel. Nah, karena kan macam-macam orang kata di tengah jalan kelihatan pocong. Ya, dilindungi semua. Terus nomor 4, watanahan syaiton, setan akan menyingkir dari diri. Boleh nggak sebab kayak tadi itu? Tolong dijawab. Itu namanya sebab syar'i. Aduh, misalnya leher saya kok nggak enak semua begini. Saya mencari sebab syar'i apa? Ya saya pegang. Boleh nggak? Syirik nggak pegang? Enggak, karena itu sebab syar'i. Nabi juga melakukan itu.
Minum zam-zam biar badan agak enak karena rotok meriang begini. Minum zam-zam, minum madu, minum habatus soda. Syirik enggak? Enggak syirik. Kenapa? Syar'i. Ada dalil. Oke. Itu sebab syar'i. Sebab yang dibolehkan yang nomor 2 adalah sebab kauni. Kauni ini tidak ada dalil, tapi terbukti secara ilmiah. Maka ini boleh. Yang seorang kena penyakit murus, mencret, diare, bolak-balik kamar mandi sampai kadang keluar di celananya. Misalnya, naudzubillah min dzalik, kasihan kalau mahasiswa kayak gitu. Kasihan yang lain maksudnya. Kasihan dirinya juga. Itu kata orang Jawa dulu, kalau mencret gak sembuh-sembuh disuruh makan godong jambu, daun jambu kelotok. Jambu biji itu daunnya, atau jambu yang kelotok itu dimakan. Ini boleh nggak? Syirik nggak? Ya tadi ada dalilnya enggak? Pertama, jelas nggak ada dalil. Gak ada dalil. Sesungguhnya godong jambu itu. Maka yang kedua, kauni enggak? Kauni apa enggak ini? Lah kalau ngomong kauni yang jawab bukan ustadz. Kalau ngomong kauni yang jawab adalah siapa? Dokter. Kalau menurut dokter ada eksperimennya, ada ilmiahnya, terus terbukti secara ilmiah membantu menyembuhkan penyakit apa tadi? Diare. Boleh nggak dikonsumsi? Boleh. Semua sebab kembalikan kedua ini. Pertama syar'i apa enggak? Oh nggak syar'i, oke nggak apa-apa. Yang kedua apa tadi? Kauni. Jika syar'i enggak tapi kauni bisa, silakan. Wallahu a'lam bishawab, termasuk penumbuh jenggot. Jika itu benar-benar kauni, ya mudah-mudahan tidak mengapa. Meskipun ya nggak usah takalluf juga. Tapi saya rasa upaya kayak gitu, wallahu a'lam, semoga tidak mengapa ya, wallahu a'lam. Karena saking cintanya kita ke Rasul, pengen mengikuti Rasul, mudah-mudahan termasuk upaya yang berpahala. Asalkan benar-benar yang dipakai tadi bagus, tidak ada alkoholnya, tidak ada najisnya. Secara syar'i nggak ada masalah. Kedua, secara kauni memang itu termasuk upaya yang ada eksperimennya, ada rekomendasi dokternya. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum memakai perangsang untuk ini tadi sama aja, untuk menumbuhkan jenggot? Tak kira menumbuhkan yang lain ya. Bahasanya itu loh. Pikiran saya sudah terbang kemana-mana, ternyata sama masih jenggot. Hukum terkait mahasiswa yang mengaji dengan suara yang keras di masjid dan mengganggu orang yang sholat sunnah di sampingnya dan mengganggu orang yang berdoa di dekatnya. Ya, itu harus diperhatikan ya. Ya, dibaca lirik. Kalau nggak ada orang nggak apa-apa, antum kencangkan. Misalnya liburan semuanya di asrama, antum baca sendiri monggo. Tapi kalau sudah banyak orang jamaah ya dikondisikan, dilirikkan saja, dengar untuk kita. Tapi jangan keras-keras. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah boleh mencukur godek? Godek loh. Ini. Apa? Sebagian ulama mengatakan atau para ulama menjelaskan jenggot adalah apa yang ada di muka selain ini, apa namanya? Alis dan hidung. Jadi ini termasuk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu masih ada debatable di antara para ulama yang mana tahdidnya, tapi yang jelas kalau ini la khilafah fi dzalik. Bisa dipahami ya? Dan ini juga jangan dipotong. Sebagian tadi yang saya katakan ulama kalau memberi rukhsah maka boleh kalau lebih dari apa? 1 cakupan. Tapi yang di bawahnya, bukan ya? Tapi kalau atasnya ya, ngapain nanti pegang yang ininya? Selesai, alhamdulillah. Setelah ini Ustadzuna akan melanjutkan. Ustadzuna Mubarak wa Mu'alim hafizahullah. Itu yang bisa disampaikan. Intinya antum
di sini itu tempat untuk menggembleng antum. Ya, jadi harus ittiba sunnah. Terus saya ingatkan ini dari hati saya yang paling dalam. Saya itu sedih kalau ngisi kajian. Wah, kita ini di bi'ah tholabul ilmi itu kajian nggak pakai songkok. Sudah nggak pakai songkok tidur lagi, ya Allah. Ini niat belajar apa enggak? Ya, pakai songkok ya, pakai songkok kalau kajian itu. Kalau di pondok yang anak-anak kecil mungkin dihukum. Ya, ini antum sudah besar-besar, masa nunggu rotan di lentir. Kita dulu kan gitu zaman saya. Melanggar dipukul, sekarang ya masuk polisi ustadznya kalau kayak gitu tuh. Soalnya mentalnya sekarang beda dengan mental dulu. Nah, antum harus ngerti sendiri, udah pakai songkok kalau sudah masuk masjid ada kajian itu hormati dirimu. Kalau duduk di majelis ilmu jangan nggak pakai songkok. Apa antum nggak risih dah gitu kalau masuk waktu belajar baca kitab sudah pakai songkok? Ustadz ada dalilnya? Ini ada dalilnya. Tapi kita ini hidup di iklim ilmi yang harus menjunjung tinggi adab, muru'ah. Di antaranya memakai apa? Songkok. Itu ya, semoga antum sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bagi yang masih jenggotnya dicukur, ya jangan dicukur. Ya, bagi yang masih isbal, silakan dicukur. Ya, yang dicukur apanya? Kainnya. Wallahu a'lam. Ya, tapi nanti antum kalau kembali ke kampung jangan asal kusru ya, karena saking semangatnya gitu. Terus celananya bapaknya diguntingi semua. Ya jangan juga gitu ya. Dengan pelan, dengan bagus, dengan hikmah, dengan argumen ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.